Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Ningsih dengan NIM 21044111280. Pada kesempatan kali saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul jaringan komputer. Bagian A, pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. B. Jenis-jenis jaringan komputer. Nah, berdasarkan jenis-jenis jaringan komputer itu ada 7. Yang pertama, PAN atau Personal Area Network adalah jaringan komputer yang digunakan untuk komunikasi antara komputer dengan perangkat lainnya seperti telepon atau handphone. Nah, yang kedua, LAN atau Local Area Network. Berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Yang ketiga, CAN atau Campus Area Network. Merupakan gabungan dari beberapa jaringan lokal LAN, namun lebih terbatas dalam ruangan lingkup kampus atau akademis. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk diperlukan praktek lab, email, pembaruan kelas, dan sebagainya. Yang keempat, MAN atau Metropolitan Area Network adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Yang kelima, WAN atau Wide Area Network merupakan kumpulan dari LAN yang terbesar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM serta frame relay untuk konektivitas jaringan yang lebih jauh lagi. Yang keenam, Internet. Internet adalah jaringan komputer tersebar yang pernah diciptakan oleh manusia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan lainnya. Yang terakhir, VPN atau Virtual Private Network merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Selanjutnya, jaringan komputer berdasarkan jenis transmisi. Nah, berdasarkan jenis transmisinya terbagi menjadi 2. Yang pertama, broadcast dan point-to-point. Broadcast merupakan saluran komunikasi tunggal yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat atau device yang saling terkoneksi ke jaringan yang sama. Paket merupakan pesan berukuran kecil yang dikirim oleh suatu mesin menuju mesin yang lainnya. Yang kedua, point-to-point tersusun atas beberapa koneksi pasangan individu dari satu perangkat menuju perangkat yang lain. Bagian D, topologi jaringan komputer. Yang pertama itu topologi bus. Merupakan topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing workstation-nya dan server saling terhubung. Nah, berdasarkan dari kelebihan dan kekurangannya dari topologi bus, itu kelebihannya ketika melakukan pengembangan jaringan dan workstation baru akan tetapi tidak mengganggu workstation yang lain. Kekurangan yang dimiliki yaitu ketika kabel mengalami kerusakan atau putus, maka akan mengalami gangguan pada keseluruhan jaringan. Yang kedua, topologi ring atau cincin merupakan topologi yang berbentuk
yang terbentuk ketika semua perangkat telah terhubung sehingga menyerupai cincin atau berpola lingkaran. Jadi, setiap workstation akan menerima informasi dari suatu perangkat ke perangkat lain. Kelebihan dari topologi ring adalah tidak akan terjadi korsleting atau tabrakan antar data. Kekurangan dari topologi ini adalah jika salah satu node mengalami permasalahan, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Selanjutnya, topologi star atau bintang merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau hub. Kelebihan dari topologi ini adalah jika salah satu workstation mengalami gangguan, maka tidak semua jaringan akan mengalami hal sama, dikarenakan setiap workstation memiliki jalur atau kabel sendiri. Kelemahan dari topologi star adalah membutuhkan biaya yang besar karena membutuhkan sumber daya kabel yang banyak. Yang keempat, topologi tree atau pohon merupakan gabungan dari topologi star dan bush. Topologi jaringan ini menyerupai bentuk akar pohon yang dapat dibilang hanya perangkat hub saja yang terhubung langsung menuju bus pohon, dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon. Kelebihan dari topologi tree itu sendiri mudah mendeteksi kerusakan atau kesalahan manajemen data yang baik. Kekurangan dari topologi ini adalah kinerja yang lambat dan menggunakan biaya yang banyak karena menggunakan banyak kabel dan hub. Topologi mesh sering dipakai ketika terdapat suatu kondisi di mana tidak adanya hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antara node dalam sebuah jaringan komputer. Kelebihan dari topologi mesh adalah komunikasi antara komputer yang lebih cepat serta keamanan yang lebih terjamin. Kekurangan dari topologi mesh adalah memerlukan biaya yang lebih besar dalam penyediaan kabel. Nah, bagian macam-macam perangkat jaringan komputer. Berikut ini merupakan beberapa macam perangkat yang sering Anda jumpai dan Anda gunakan. Nah, Anda bisa lihat sendiri ada beberapa perangkat jaringan komputer. Yang pertama, server. Kedua, NIC atau Network Interface Card. 3, kabel. 4, hub dan switch. 5, router. 6, bridge. 7, modem. 8, repeater. Dan 9, wireless card. Bagian F, dampak adanya jaringan komputer. Nah, setiap yang diciptakan itu pasti ada dampak positif dan negatifnya. Seperti jaringan komputer memiliki dampak positif dan negatifnya. Dampak positif dari adanya jaringan komputer, yang pertama untuk berbagi dokumen, kedua untuk menjaga dan memanajemenkan keamanan data, ketiga memudahkan dalam berkomunikasi, keempat menyampaikan informasi secara cepat, kelima membantu aktivitas manusia. Dan dampak negatifnya adalah pertama, biaya network, kedua, biaya manajemen dan maintenance, ketiga, aktivitas sharing yang tidak diinginkan, dan ancaman yang kelima, ancaman keamanan jaringan atau network security. Bagian G, jenis-jenis media transmisi pada jaringan komputer. Media transmisi secara luas diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu media transmisi fisik dan media non-fisik. Media transmisi fisik biasa disebut juga sebagai media transmisi wired atau bonded. Sinyal data dari pengirim ditransmisikan, diarahkan dan dibatasi dalam jalur sempit dengan menggunakan tautan fisik berupa kabel atau bahan konduktor. Yang termasuk dalam media transmisi fisik pada jaringan adalah kabel twisted pair, kabel koaksial, kabel fiber optik, strip line,
dan mikrostripline. Yang kedua, media transmisi non-fisik, juga disebut sebagai media transmisi wireless atau unbounded. Media ini mengandalkan gelombang elektromagnetik dan tidak memerlukan media fisik untuk transmisi sinyal data. Yang termasuk dalam media transmisi non-fisik pada jaringan adalah gelombang radio, gelombang mikro, infrared, dan satelit komunikasi. Hanya itu yang dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.